Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Usallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Anin dan saya Ail akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ramadan Memperkuat Keimanan. Puasa Ramadan adalah waktu kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita menahan lapar, haus, dan nafsu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bahkan berpuasa di bulan Ramadan karena iman akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iman adalah insan paling mahal, mutiara paling berharga. Antara lain yang menyebabkan kita gembira atas kedatangan Ramadan untuk memperkuat hubungan yang intensif kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai iman diibaratkan seperti apabila di tangan kanan kita ada sebuah berlian yang harganya 1 miliar, sementara di tangan kiri kita ada seikat rumput. Kemudian berlian dan rumput ini ditaruh di depan sapi. Kira-kira sapi pilih yang mana ya? Berlian atau rumput? Rumput. Karena sapi tidak mengerti nilai berlian seperti apa. Kalau sapi mau sedikit saja menggunakan otaknya, niscaya akan diambil berliannya. Kita pernah melihat ada seorang pengusaha kaya raya yang bisa mewariskan harta. Ada seorang pejabat yang bisa mewariskan tahta. Tetapi mengapa ada seorang ayah ahli ilmu, ahli ibadah, anaknya malah berbuat maksiat dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa itu bisa terjadi? Karena iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia diada di tepian pantai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbaita walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. berdasarkan ayat tersebut dalam tafsir Bahrul Muhit susunan Syekh Abu Hayyan dijelaskan bahwa Rasul saja tidak bisa mewariskan keimanannya kepada orang yang ia cintai, yaitu pamannya, Abu Thalib. Ada pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya, seorang anak perilakunya tidak jauh dari perilaku kedua orang tuanya. Sejarah membuktikan, seorang anak yang soleh, ayahnya pasti juga akan soleh. Seperti Nabi Ibrahim memiliki putra seperti Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Yakub memiliki putra Nabi Yusuf, dan sebagainya. Namun bisa juga sebaliknya, seperti Nabi Nuh, seorang ayah yang soleh, namun putranya kanan yang durhaka kepada Allah. Istri Nabi Lut dan Nabi Nuh, walaupun dalam bimbingan suami yang soleh, mereka ingkar kepada Allah. Kemudian istri dari Fir'aun, istri yang beriman, tetap tidak bisa menyelamatkan suaminya yang kafir dari azab Allah. Dan juga banyak contoh lainnya. Teman-teman, pada zaman ini ada banyak sekali contohnya, yaitu ada seorang anak yang diajak pergi ke masjid oleh orang tuanya. Nah, ayo kita ke masjid. Anak itu malah menjawab, enggak ayah, lebih seru main game. Dan ada seorang istri yang diajak sedekah oleh suaminya. Bu, mending uang yang kita buat sedekah aja. Enggak ayah, mending buat beli perhiasan. Astaghfirullahalazim. Keimanan tidak dapat diwariskan karena yang namanya keimanan dibentuk, diupayakan, dan ditanamkan. Lalu bagaimana sih caranya kita menanamkan keimanan seseorang? Yang pertama, ajarkan keimanan sejak dini. Ajarkanlah akidah dan tauhid yang benar. Tuhanmu adalah Allah. Dijelaskan pada Quran surah Luqman ayat 13. Dijelaskan bahwa pengajaran yang paling utama kepada anak adalah pengajaran tauhid. Yang kedua, ajarkan kewajiban menjalankan syariat dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah
Taha ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabarlah dalam menjalankannya. Selain itu, berikan pendidikan Al-Quran dan sunnah Rasul sabda Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajari Al-Quran dan mengajarinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ajarkanlah akhlak budi pekerti yang baik. Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang memiliki akhlak. Hadis riwayat Tirmizi. Maka kita hendaknya hormat pada orang tua, guru dan juga saudara. Jangan sombong, jangan caci, jangan iri, jangan dengki. Setuju sahabat? Setuju. Terakhir, jangan lupa untuk berdoa semoga Allah kuatkan keimanan kita untuk tetap teguh dalam menjalankan ajaran agama Allah. Demikian tausiah dari kami sebagai pengingat diri dan semoga bisa diambil pelajarannya untuk kita semua. Pohon jati tumbuh di taman, tempat singgah burung kenari. Bulan Ramadan perkuat keimanan, sucikan hati, tenangkan diri. Bawa kail ke batang hari, pohon dadap jadi sandaran. Angin dan Ail pamit undur diri, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.